Asraf hadir? Hadir. Sehat Asraf? Faisal? Hadir. Sehat? Faris? Hadir. Sehat Faris? Sehat. Febri? Hadir. Sehat? Guntur? Sehat? Nevi? Hadir. Ini sehat ya? Sehat. Kemarin begini sering batuk ya. Musim panas nih, jangan sering-sering minum es ya, pas siang-siang ya, tentang panas terus minum es. Jadi banyak yang sakitnya, nah ini batuk juga gitu. Laura, sehat? Naila, sehat Nay? Gerda, sudah sehat Gerda? Semangat ya Gerda ya. Oke anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu nasional berjudul Garuda Pancasila ya. Yuk berdiri semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Beribadah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kembali. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Rudi akan menjelaskan pembelajaran tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kemarin Pak Rudi sudah menjelaskan coding ya. Masih ingat nggak coding itu apa? Ini pertanyaannya kemarin nih, coding itu apa? Bahasa komputer ya, intinya bahasa pemrograman yang dilakukan oleh manusia adalah komputer ya. Terus ini ada pemanfaatan kecerdasan artifisial. Dan kalian kan sering dengar kata-kata AI, itu kan udah tulisannya AI kan? Nah, AI itu artificial intelligence. Nah, ini artificial nih ya, atau kecerdasan artifisial itu sama aja ya. Nah, jadi pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran yang pada pagi hari ini ya nak ya, nanti kalian itu bisa mengerti manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu. AI itu digunakan bisa buat apa aja sih? Coding artifisial, kecerdasan artifisial, ya. Itu manfaatnya itu buat apa dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada beberapa contoh nih. Ini ada Google Assistant. Ini ada aplikasi namanya Siri. Di HP kalian yang Android yang terbaru ini, yang HP-nya udah pada bagus-bagus, itu kan ada tulisannya Google Assistant. Oke Google, coba hari ini cuacanya panas apa mendung apa gimana? Nanti Google akan melakukan kerjanya sesuai dengan perintah yang disebutkan. Oke Google, nah, itu namanya Google Assistant ya. Pernah lihat di TV? Pernah kan? Terus dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang di dalam dunia pendidikan sudah dengar nggak? Ada dengar belum? Ada dengar belum terkait ChatGPT? Masa belum sih ChatGPT? Kalau enggak di Gemini, kalau enggak yang di WA. Di WA itu kan ada AI sih. AI kalau membantu pekerjaannya. Naila ada tugas pelajaran bahasa Indonesia tentang apakah itu alur. Nah, Naila ini nggak bisa, kebetulan LKS-nya lupa ini di mana. Terus Naila nyarinya di Google atau lewat WA AI, gitu kan? Ada kan? Sekarang kan? Coba kalau HP-nya Pak Rudi mana? Ketinggalan ya? HP-nya Pak Rudi, di kantor ya, HP-nya Pak Rudi. Di situ ada di WA AI kan? Tinggal diketikkan apakah itu alur, nanti akan keluar. Nah, itu ternyata mempermudah pekerjaan manusia. Terus Faris,
Faris ini sekarang ini lagi musim apa Faris di rumah? Musim layangan. Musim layangan. Faris ini bingung nih cara bikin layangan ini nggak bisa. Terus bentuk-bentuk layangan yang bagus sekarang seperti apa? Lewat AI atau kecerdasan buatan itu bisa, tinggal diketikkan saja di Google Asisten boleh, lewat ChatGPT juga boleh, lewat Gemini boleh, lewat WA juga boleh, kan ada kan? Cara membuat layangan nanti langsung keluar semuanya cara-caranya. Nah, ternyata penggunaan kecerdasan artifisial itu sekarang mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat tujuan belajar pada pagi hari ini seperti itu. Jadi anak-anak bisa ngerti nanti pemanfaatan AI atau pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, terus ini ada beberapa gambar. Nah, ini perkenalkan. Halo, aku robot. Aku robot coding nih. Kalau dia jadi robot coding nih. Terus sekarang kalau dia mau tanya nih, ada beberapa gambar. Oh, Mevi, ini tahu. Ini apa Mevi? YouTube. YouTube fungsinya buat apa Mevi? Bisa belajar, bisa. Terus lihat film, terus lihat video, setel lagu, bisa nggak? Bisa. Terus ini apa? Ada Spotify. Ini aplikasi untuk menyetel musik. Terus ini ada apa ini Netflix buat apa? Aplikasi buat yang terkenal sekarang nih, yang banyak digunakan untuk apa? Melihat TV, film. Ini kan gambar apa Web? TV. Sekarang kan TV Android yang terbaru itu ya. Udah bisa lihat YouTube ya. Ini terbaru ini barang-barang itu. Sini apa ini? Vakum bersih yang otomatis ya. Ketika ada dia itu ada sampah, otomatis langsung bersih. Ini termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi dia itu melakukan perintah sesuai dengan sistemnya atau komputernya. Di sini disuruh membersihkan kotoran, membersihkan sampah, dia langsung otomatis membersihkan sampah. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi Tata udah tahu ini ya, aplikasi-aplikasi yang terbaru yang canggih ya. Terus pada pagi hari ini kelanjutannya, ini kegiatan intinya kalau dia akan jelaskan ada beberapa namanya di artificial itu ada pengguna atau user, terus ada developer atau pengembang. Jadi memiliki peran antara dua itu. Peran developer atau pengguna. Yang pertama baru dia akan jelaskan tentang peran pengguna. Peran pengguna itu sebagian besar menggunakan kecerdasan artifisial tanpa perlu membuat. Jadi dia itu tidak perlu membuat aplikasi atau tidak perlu membuat program. Jadi tinggal menggunakan saja. Contohnya si Faris ini termasuk pengguna. Faris tinggal menggunakan aplikasi YouTube, ketik aja. Dia kan kamu nggak buatin YouTube kan Faris? Enggak lah. Terus nggak perlu buat aplikasi buat memutar musik, sudah ada Spotify. Nah, itu termasuk pengguna. Ya, user itu pengguna. Contoh lagi menggunakan Google Translate. Nah, Faris ini nggak bisa nih bahasa Inggris. Nah, Faris pengen menerjemahkan pakai Google Translate. Berarti Faris tinggal menggunakan. Berarti Faris ini termasuk user atau pengguna. Tuh. Terus menggunakan kamera ponsel, pengenal wajah untuk menggunakan filter, itu termasuk menggunakan. Terus bermain game. Nah, main game catur. Sekarang Faris bermain game apa Faris? Roblox, FF. Faris nggak buat aplikasi game seperti itu kan? Susah buatnya. Nah, kalau yang buat aplikasi game FF, game Mobile Legends, terus Roblox itu namanya penggunanya atau developernya. Terus kalian kalau lihat di Play Store, diketik aja, nah terus di
Itu banyak aplikasi game dan lain sebagainya yang buat WA, yang buat YouTube, yang buat game FF, yang buat game apa aja itu namanya salah, namanya developer. Hampir kecoh. Namanya developer. Yang buat itu developer atau pengembang ya. Ya, developer itu bisa diartikan sebagai dia itu membuat program dan bisa menjawab pertanyaan secara otomatis. Jadi dia itu yang mengembangkan aplikasi atau yang membuat program. Contoh sederhananya pengembang, contohnya tadi yang membuat aplikasi WA, yang membuat aplikasi game, itu namanya pengembang atau developer. Terus nanti Pak Rudi akan tugas individunya nanti ya. Nanti kalau kemarin kelompok, kalau sekarang individu. Nanti Pak Rudi akan jelaskan ya. Ini ada yang sebelah sana itu namanya pengguna, yang sini developer. Nanti digambar ya. Digambar seperti ini. Pengguna gambarnya seperti ini, developer gambarnya seperti ini. Ada tanda slash-nya ini ya. Ada kurang dari slash lebih dari. Ini namanya developer, namanya pengguna. Nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, Pak Rudi nanti akan jelaskan. Sebelum Pak Rudi jelaskan, kita lihat dulu nih pemanfaatan kejelasan artifisial selain dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dikembangkan lagi nih dalam dunia pendidikan. Sekarang kalian lebih ada namanya di TV ruang guru, Mas. Pernah dengar nggak ruang guru yang bimbel lewat online di TV yang kalau nggak salah itu yang iklan itu artis siapa itu? Iqbal Junior itu loh, itu ngiklanin namanya ruang guru. Terus ada sekarang pemanfaatan Google Form, Google Docs, kemarin buat ngisi Google Docs yang buat screening. Nah, itu termasuk pemanfaatan dalam dunia pendidikan. Terus ada Canva, ya, Canva kan. Nanti di semester 2 Pak Rudi kalian ini mulai tak ajarin kayak Canva, terus kalau yang kakak tingkat kalian yang udah lulus, waktu itu Pak Rudi udah mulai di Canva membuat background foto. Misalnya fotonya biasa seperti ini, nanti dibuat layarnya merah biru. Waktu itu tugasnya seperti itu. Yang kelas yang udah lulus di semester 2 biasanya Pak Rudi. Jadi waktu itu kan zamannya kakak kalian itu masih ini ya P5 ya. Nah, P5 tapi waktu itu mengambil yang teknologi, makanya tugasnya kayak Canva, terus remove background, rubah background foto, terus ada lagi kayak Kahoot, Quizzes. Nanti besok di semester 2 ya. Nanti sekalian pembelajaran codingnya seperti itu ya. Terus di dalam dunia pendidikan tadi itu, di dalam dunia kesehatan sekarang Paris nggak punya dokter, males ke dokter, tapi sudah memanfaatkan pakai kecerdasan artifisial, bisa pakai HP lewat Halodoc, daftar Halodoc, terus Paris tinggal ketikin keluarnya, hari ini saya panas, terus perutnya mules, bagaimana ya dok ya cara penanganannya, bisa lewat chat, itu namanya Halodoc sekarang, ya. Itu dalam dunia pendidikan. Terus dalam dunia pengamanan sekarang itu punya Naila, HP-nya tahu-tahu dikunci, ada sandinya 1, 2, 3, 4, 5, terserah Naila. Yang bisa buka hanya Naila, yang tahu sandinya hanya Naila. Terus pakai face lock, ya. Jadi pakai mukanya Naila baru bisa buka. Itu termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam dunia keamanan. Nah, ini setelah Pak dijelasin tadi, ada yang ditanyain enggak terkait pemanfaatan kecerdasan artifisial? Kalau enggak ini Pak tanya kembali pada kalian nih. Sekarang siapa yang tahu apa
Ya betul. Pengguna. Apa itu developer? Pengembang atau yang membuat sistem atau membuat programnya ya. Nah, di sini kita buat kayak gini. Ini terakhir nih. Tantangan yang di dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ini ada tantangannya. Yang pertama itu adalah tantangan etika. Ternyata itu dalam penggunaan kecerdasan artifisial itu ada etikanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari misal tidak boleh menyebarkan hoax, benar kan? Terus tantangan sosialnya juga seperti itu, tidak boleh menyebarkan hoax, terus tidak boleh merampas datanya orang lain, betul? Terus di dalam contohnya sekarang yang lagi marak itu di dunia carding, misalnya di ATM banyak yang kebobolan, tidak boleh ya. Terus tidak boleh kalau sekarang yang ini loh, yang pada nyanyi terus di apa? Di tingkat nggak izin, itu namanya apa itu? Bayar royalti gitu kan? Sekarang harus izin kan ternyata kan? Nggak boleh mengkopi kan ya? Harus bayar royalti juga kan? Itu contohnya beberapa tantangan dalam etika dan tantangan sosial. Terus strateginya ini apa nih? Strategi dalam mengatasi tantangan kecerdasan artifisial. Ya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada keamanan data pribadi. Ternyata itu bahaya juga ya. Data-data yang ada di HP kalian semuanya itu harus ada pengamanannya. Semuanya sekarang. Kayak kalau juga di data ASN itu juga sekarang ada pengamanannya pakai Google Authenticator. Jadi dia tidak gampang kebobolan datanya. Kalau kebobolan nanti datanya ketahuan semua, ya, namanya, nicknya, dan lain sebagainya, nama anaknya, terus nicknya, kakaknya, nomor kakaknya. Makanya semuanya itu harus ada pengamanannya. Terus yang terakhir adalah mencegah kecanduan teknologi. Ternyata kecanduan teknologi, pemanfaatan artifisial ini juga dampaknya selain positif tadi bisa membantu kalian dalam belajar kehidupan sehari-hari, ternyata ada dampak negatifnya. Contohnya Faris tadi memanfaatkan kecerdasan artifisial, senang dia main game. Tapi kalau terlalu lama main game terus kecanduan lupa belajar, itu termasuk negatif. Terus sekarang lagi maraknya bebas pornografi dan lain sebagainya. Di Facebook, di lain sebagainya, di YouTube sekarang tuh banyak yang berseliweran yang tidak patut kita contoh. Jadi makanya ada peran orang tua. Jadi harus ada pengawasan dari orang tua. Makanya sama orang tua biasanya dikasih tahu yang benar. Mari misalnya kalau main HP jangan terlalu lama, biar nanti malas belajarnya, main HP terus. Terus dilihat aplikasinya bener enggak, mainannya apa aja. Tahu mainannya enggak benar. Atau ada tuh yang kemarin tuh anaknya sama itu si artis di Sule, tahu dia ada tagihan dari game Roblox 50 juta. Terus ada lagi main ada tagihan anak-anaknya check out Shopee. Nanti orang tuanya bayar atau udah check outnya udah banyak orang beli. Pernah dengar sih kayak gitu kan? Makanya harus ada peranan orang tua sebagai pengawasan. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi jelaskan nanti Pak Rudi akan jelaskan peranannya. Jadi tugasnya kayak gini, Mas Faiz, Faisal, lihatin dulu nih, Mas Febri semuanya. Ini tugasnya nanti ada berapa ini anaknya? 9 ya? Udah semua. Ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 kotak. Ini berperan, main peran ya per individu. Habis ini Pak Rudi akan gunting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi dibalik. Nah, terus dibalik. Terus Pak Rudi panggil namanya Firda, ngambil kertasnya. Setelah Firda ngambil kertas, ini Firda ini tahu nggak ini menggunakan face unlock untuk membuka kunci HP. Nah, kalau semuanya dia developer, gambarnya seperti ini Fir. Sebelah sini. Kalau gambarnya dia pengguna, sebelah itu, ya. Tinggal bedainnya gambarnya orang seperti
pengguna ya. Yang sini develop. Misalnya nih Febri dapat yang nomor merancang sistem. Berarti developer. Berarti Febri dapat. Nanti habis itu setelah ini dibagi, baru dipanggil ulang lagi ke depan. Tidak. Coba maju ke depan, kamu dapat apa? Pak, saya dapat ini Pak, pemanfaatan YouTube. Berarti itu user Pak, pengguna, karena dia hanya memanfaatkan. Betul, seperti itu ya. Maksud tugasnya? Maksud. Udah dulu. Nanti udah dulu ya. Ini dikocok. Kalau udah digambar ya. Dibalik. Taruhan nih. Gambar ya. Faris, silakan ambil Faris. Faiz, silakan ambil Faiz. Ambil. Set. Set kerjakan. Set kamu ambil Faiz. Guntur ambil. Naila ambil. Firda ambil. Nevi, Faisal ambil. Febri ambil. Aura ambil. Silakan digambar. Kalau kamu ini tahapnya dia itu pengguna, user gambarnya kayak itu. Kalau developer kayak gitu ada kayak gininya ya. Terus kalau semuanya gambarnya kurang jelas, bawahnya itu saja developer. Kalau tulisnya pengguna. Yuk silakan. Digambar web. Febri, ini dapat pemanfaatan dari translate, manfaatin web, seperti apa web? Iya. Itu gambarnya di kotaknya itu loh. Kotakmu ini loh. Yang ininya loh. Ini apa? Untuk saja di bawahnya. Itu loh kayak isal nggak gede melek buka kok tuh. Nah, udah satu bisa. Sudah selesai. Ini penyalaan yang bagus nih. Ini salah kan? Untuk melatih robot agar bisa berjalan. Ini dikasih gambarnya. Banyak.
Selesai semua belum? Masih belum nih yang belum nih. Udah tuh? Itu namanya apa? Namanya apa? Hah? Ya ditulis saja boleh. Nah, udah semuanya. Oke, sebelum nanti maju ke depan satu, menyampaikan aku dapat apa, terus itu pengguna apa, user karena apa ya. Ya. Sebelumnya, yuk biar semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lemes ini mau maju kok lemes. Yuk sekali lagi yuk, tepuk semangat. Oke, Pak Rudi akan absen. Aku maju duluan. Apa ya? Sekarang bulan apa? Agustus. Bulan Agustus berarti 8. Absen ke-8. Naila, maju Naila. Nah, nama saya Naila, saya dapat ini dibaca. Kelas Naila. Ya, betul salah. Betul ya, Naila tadi dapat menonton rekomendasi video di YouTube berdasarkan konten kesukaan. Naila menjawab ini sebagai pengguna karena dia hanya menggunakan atau menonton video YouTube. Tepuk tangan buat Naila. Selanjutnya Febri. Lalu dulu Feb. User pengguna. Apa web kamu web? Google apa web? Ya, Febri dapat Google Translate user pengguna. Benar apa salah? Benar, karena dia hanya menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Tepuk tangan buat Febri. Febri udah benar berarti. Setelah itu Faisal. Coba Faisal. User. Kenapa dapat user kamu? Baca, Sal. Face unlock. Membuka kunci HP. Benar apa salah ini? Dia user. Benar karena hanya menggunakan ya. Iya, kalau kamu membuat aplikasi buat kunci HP lah, baru itu namanya unlock. Menggunakan face unlock untuk membuka kunci HP. Faisal gambar user. Benar, tepuk tangan buat Faisal. Terus tidak. Mendapatkan developer. Kenapa? Pengguna, membuat program mengenali suara pengguna, berarti developer. Bener ya? Tepuk tangan buat Firda. Terus Nora? Karena dapat developer apa? Iya, ternyata itu dia penulis robot, nulis kode ya untuk mengembangkan agar robot bisa berjalan sendiri. Betul salah? Betul. Tepuk tangan buat Nora. Ya. Siapa yang belum? Evi. Betul belum? Ya. Developer. Apa, Evi? Mengembangkan game yang
bisa belajar dari bermain permainannya, mengembangkan. Jadi pengembang ya, developer. Betul, betul buat Pepi. Paris. Paris. Paris dapat apa, Paris? Lanjut dulu, Des. Perkenalkan, nama saya Paris. Saya mengajarkan User pengguna menggunakan aplikasi peta mencari tempat. Biasanya apa kalau mencari tempat ke peta? Google Maps, ya betul. Jadi itu pertama kali. Betul. Terakhir nih, Kang Guntur. Kang Guntur. Pakai sudah belum? Oh belum. Guntur dulu. Yang keras kayak laki-laki kok. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya dapat Saya dapat developer pengembang. Kenapa Guntur? Mengembangkan media sosial. Jadi mengembangkan filter wajah untuk aplikasi media sosial. Jadi termasuk developer atau pengembang. Betul, tepuk tangan buat Guntur. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya mendapatkan developer Pengembang ya. Karena merancang sistem yang bisa mendeteksi emosi dan suara seseorang. iya, jadi ini tadi si Faiz dapat merancang sistem yang bisa mendeteksi emosi dari suara seseorang. Jadi merancang sistem. Jadi dia itu termasuk pengembang. Betul, betul kan Faiz? Oke, alhamdulillah ya anak-anak semuanya 9 ini betul semuanya. Jadi udah mengerti semuanya ya. Baru dia akan kasih muatan untuk developer dan user ya. Setelah tadi bermain peran individu, jadi anak-anak bisa mengerti semuanya ya. Apa itu developer, apa itu user. Kalau developer itu sebagai pengembang atau perancang sistem atau yang membuat aplikasi, sedangkan user itu yang memanfaatkan atau sebagai pengguna. Oke, thank you. Sebelum ini kita jam berapa nih? Setengah 12 ya? Oke, pulang juga. Kita tutup ya pembacaan pada pagi hari ini. Mas Faris, silakan pimpin doa pertama Faris. Duduk